Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini jumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah live streaming sekolah minggu. Kakak harap kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita mulai, persiapkan hati dan jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai, kita angkat lagu pujian Ku Menang, Ku Menang. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci. Suci, doa tiap hari.
Kita sudah puji Tuhan. Nah, sekarang persiapkan hatinya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya dan buku ND. Kita sekarang memuji Tuhan dari buku ND. Oke, kita bernyanyi dari buku ND nomor 9. Nomor 9. Bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan, yang walaupun kami harus beribadah di rumah. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di sekolah minggu kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 149. Nomor 149. Kita akan bersama-sama mengucapkan titah kedua. Ya, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna
atau sakti. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Sekarang kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 366. 366. Alkitabnya supaya kita membaca epistel kita, yaitu ayat bulanan di bulan Agustus, tertulis pada kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Buka Alkitabnya, Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Baiklah kita membaca bersama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Baiklah, di sekolah minggu kembali kita bernyanyi dari nomor 369. Nomor 369. Di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Karena itu buka Alkitabnya 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, dan untuk perkenanan-Mu sehingga kami masih bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami untuk mampu memahami dan mampu melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan kata dosa. Bahkan kita sering berbuat dosa. Tapi apakah adik-adik sekolah minggu mengerti arti dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, dosa itu disebut dengan hamartia, yang diartikan dengan meleset atau lari dari sasaran. Jadi, jika kita melanggar perintah Tuhan, itu artinya hidup kita telah berdosa dan tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan Tuhan. Manusia pertama, Adam dan Hawa, gagal menaati perintah Tuhan sehingga mereka berdosa. Mereka lebih mendengar rayuan iblis dan mereka tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Akhirnya mereka memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Sejak kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, manusia dan keturunannya cenderung berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang taat dan takut kepada Tuhan selalu dijaga dan disertai Tuhan supaya hidup berkenan baginya. Tuhan berbicara, Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan memberikan hukum Taurat, dan Tuhan berbicara melalui para nabi. Dan terakhir, Tuhan menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus supaya manusia itu diperlengkapi sehingga mereka tidak berdosa. Manusia walaupun sudah diperlengkapi oleh Tuhan, tapi karena kelemahannya masih sering terjatuh ke dalam dosa. Karena itulah Paulus berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ya, aku, kamu, kita semua adalah orang yang berdosa. Sebaik-baiknya manusia, ia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Karena tuntutan Allah untuk hidup kudus tidak akan bisa dicapai oleh manusia dengan usahanya. Karena itu kita sebagai orang berdosa tidak perlu capek-capek mengandalkan usaha dan pikiran kita untuk menjadi orang benar. Kita orang berdosa tidak perlu berpura-pura kalau kita tidak berdosa. Yang benar adalah kita orang berdosa harus percaya kepada Yesus supaya kita diampuni dan dibenarkan melalui darahnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersyukur. Pertama, bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau mengampuni kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan karena setelah kita diampuni, kita diajarkan untuk hidup menuruti firman-Nya. Karena itu setelah kita percaya akan pengorbanan Yesus di salib yang menyediakan pengampunan bagi kita, maka kita pun wajib berbuah dengan hidup mengasihi Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan membantu kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami dalam studi kami, berkatilah kami dalam kesehatan kami, berkati kami dalam masa depan kami. Berkati juga orang tua kami masing-masing, berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang dan rezeki. Dan berkatilah gereja-Mu HKBP Manul Tomuan untuk bisa melayani nama Tuhan dan untuk bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Horas. Iya, sudah kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sambut firman Tuhan dari bernyanyi dari buku ND nomor 714. 714. Leon, dame mi
masih tetap semangat, sama seperti kakak-kakakmu, tetap semangat untuk melayani adik-adik di sekolah minggu yang walaupun kita masih live streaming. Iya. Di sini ada Kakak Sani. Shalom adik-adik. Ada Kakak Sarah. Shalom adik-adik. Ada Kakak Dewi. Shalom adik-adik. Ada Kakak Yohana. Halo adik-adik. Kakak Lestari. Hai adik-adik. Dan Abang Power yang tetap setia mengiringi kita. Oke.